Ya, Bang Arif, saya tanya dulu Bang, Abang Muslim? Iya Bang. Oh iya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan, yang mau Anda utarakan? Mungkin Anda setuju atau tidak setuju dengan saya, silakan. Coba kasih saya pencerahan. Pencerahan, begini Bang. Mengenai perspektif Abang dalam menanggapi musuh. Dalam apa? Dalam menanggapi agama Islam. Baik, baik. Jadi begini Bang, saya ini sudah menghabiskan waktu kurang lebih 13 tahun mendalami agama Islam dan mendalami agama Kristen. Kesimpulannya itu sederhana, bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Yesus. Orang-orang Islam adalah orang-orang yang menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Muhammad. Akibat dari menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Muhammad, maka orang bisa jadi tidak waras. Kenapa saya katakan orang menjadi tidak waras? Karena dia akan bertingkah, berpola seperti Muhammad. Contoh, ada batu dicium-cium. Ada batu dilempar-lempar. Kemudian ada kencing diminum, kencing onta. Dan masih banyak hal lagi. Cebok pakai batu, serba batu. Sekarang saya tanya dulu sama Anda Bang. Betul atau salah yang saya katakan itu? Ya, dari beberapa yang saya dengar, memang benar seperti itu. Benar. Sedangkan kalau Anda menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Yesus, Anda tidak akan seperti itu Bang. Anda tidak akan tukang jadi cium-cium batu. Jadi muter-muterin batu, nyembah-nyembah batu. Anda tidak akan minum kencing hewan. Itu pencerahan yang sedikit, yang simple aja, nggak usah mikir yang berat-berat. Begitu. Tapi pada waktu kepemimpinan Musa, pada kala itu mereka diperintahkan untuk membakar tai sapi untuk menggugurkan dosa. Membakar tai sapi. Baik. Jadi itu sebenarnya kotoran Bang, yang harus Ya kotoran. Iya, kotorannya dan sisanya itu dibakar di luar kemah, di luar perkemahan. Bukan itu bagian ini. Saya kasih contoh Bang ya. Kalau Anda misalnya mengerjakan sembelihan, taruhlah sapi. Ya kan? Sisanya itu kan dibuang. Atau dikubur atau dibakar. Betul? Ya seperti itu. Ya benar, tapi kesimpulan itu kan sebagai simbolik. Kan seperti itu Bang Edi. Simbolik maksudnya gimana? Bukan simbolik Bang. Orang mencium batu di dalam agama Islam itu adalah sebuah keyakinan bahwa batu itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Bayangkan Bang, pergi ke Arab, nyium batu, lalu percaya dosa-dosa habis. Ya benar, maksudnya saya perintah Musa itu membakar kotoran sapi itu kan untuk menggugurkan dosa. Nah, seperti itu. Maka mereka melakukan itu bukan menggugurkan dosa. Kepatuhannya. Begini, ya. Di dalam korban bakaran itu di dalam ulangan, kalau nggak salah kitab ulangan itu apa ya? Di situ dikatakan bagaimana mereka harus mempersembahkan korban. Nah, jadi ketika mereka mempersembahkan korban, ada yang tidak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Yaitu apanya? Yaitu tadi kotorannya. Makanya dibakar, dibuang di luar kemah di luar perkemahan. Seperti itu. Iya, maksudnya kesimpulan Bang Edis itu mereka patuh terhadap Musa itu. Ketika dapat perintah suruh membakar kotoran sapi, maka mereka pun. Iya, tapi intinya bukan kotoran sapinya itu, Bang.
Itu Iya, adalah paham loh, Bang. sisanya. Nggak paham juga Anda ini. Saya Maksudnya bacakan seperti saja. itu. Mau saya bacakan? Seperti itulah perintah Nabi Muhammad, seperti itu loh. Ketika kita mendapatkan perintah, itulah bukti kepatuhan kita, disuruh berkurban, maka kita berkurban. Iya. Nah, apakah kepatuhan terhadap Muhammad itu dapat mengakibatkan kelainan jiwa? Coba, sekarang itu pertanyaannya. Apakah kepatuhan terhadap Muhammad bisa menimbulkan kelainan jiwa? Aduh, abang ini nggak konsentrasi malah ngeliatin apa. Abang dengar suara saya? Iya Bang, dengar Bang. Oke, Lihat. coba saya ulangi. Apakah kepatuhan kepada Muhammad dapat menimbulkan gangguan jiwa? Tidak. Oke, orang-orang yang minum air kencing hewan, menurut Anda itu waras atau enggak? Ya, dia tergantung. Bang, kalau ada sapi kencing, terus orang minum kencingnya sapi itu, menurut Anda orang itu waras atau enggak? Ya tergantung Bang. Seperti itu kan tergantung konteks cara ideologi Abang. Seperti Bukan, ajaran saya nggak bicara Abang lah, ideologi. Gini suruh Bang, meminum racun. Waras atau tidak? disuruh minum Konteksnya. racun. Bang, coba ya perhatikan. Di dalam Bible tidak ada perintah disuruh minum racun. Itu adalah tanda-tanda orang itu, orang-orang yang melakukan mujizat itu sekalipun dia minum racun, bukan disuruh minum racun. Sekalipun orang mencoba mencelakai, mereka tidak akan mendapat celaka. Sekalipun mereka menginjak kalajengking, itu sebenarnya bahasa-bahasa yang metafor, Bang. Iya paham, proses seperti itu. Iya, tetapi minum kencing onta itu betulan, Bang. Tidak, waktu itu konteksnya itu apa? Kan kita tidak mengerti waktu pada masanya. Pada waktu itu mereka sakit. Ada orang sakit datang kepada Muhammad. Sudah? Ya benar. Nah, pada waktu itu Muhammad menyuruh mereka meminum air kencing onta. Betul nggak? Benar. Nah, menurut Anda nih, orang kalau sakit minum air kencing onta, dia waras atau enggak? Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang meminum air kencing onta itu? Karena mereka tahu mereka dikerjain Muhammad, dibantailah itu ternaknya. Jadi ada orang sakit datang kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, kami ini tidak enak badan." Oke, pergilah ke kandang onta sana dan minumlah di sana air kencingnya. Itu ada beberapa orang tuh, bukan cuma satu orang. Dari suku Ukel, dari Uranah mereka datang. Nah, ketika mereka mengikuti sarannya Muhammad, kata hadis mereka sembuh. Masa sembuh malah onta-ontanya sama penggambalanya dibantai? Karena mereka sebenarnya sadar dikerjain Muhammad, makanya dibantailah itu ternaknya. Setelah ternaknya dibantai, mendengar kabar itu Muhammad marah, lalu orang-orang tersebut menurut riwayat hadis dipotong tangan dan kakinya, lalu dijemur hidup-hidup di padang pasir sampai mati. Itu yang terjadi. Hadisnya sahih atau dhaif, Bang? Oke, kalau sahih berarti gimana? Ya, coba tunjukkan itu.
Kalau doi berarti cocok lah supaya hadis-hadis dibuang ke tong sampah kan? Baik, saya tunjukkan hadisnya. Nih ya. Aduh, benar-benar nih orang muslim tidak tahu ya. Perhatikan. Bentar ya. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Bagaimana Muhammad membantai orang-orang yang disuruh sama dia meminum air kencing onta. Perhatikan. Saya tunjukkan kepada kalian. Saya balikkan kameranya. Nih ya. Oke, kelihatan ya Bang ya? Nih hadisnya. Nih ya, kelihatan ya? Ini kita baca terjemahannya ya, perhatikan. Dikatakan begini, Rasulullah SAW kemudian diperintahkan untuk menyediakan likah dan seterusnya. Beliau memerintahkan mereka minum air kencing dan susu unta tersebut. Mereka pun pergi menuju kandang onta. Namun ketika mereka telah sembuh, nah ini kata sembuh ini dipertanyakan ini. Bagaimana mungkin mereka sembuh tapi mereka malah membantai ternaknya Muhammad? Saya rasa mereka ini tidak sembuh. Mereka ini malah merasa ini kita dikerjain sama Muhammad ini. Nah, ketika mereka sembuh, mereka justru membunuh penggembala Rasulullah SAW dan membawa lari unta tersebut. Menjelang siang hari, berita yang menimpa mereka sampai kepada Rasulullah. Dan beliau lalu mengirim beberapa orang untuk mengikuti jejak matahari belum tinggi. Orang-orang tersebut telah ditangkap dan diancam oleh beliau. Beliau pun memberi perintah untuk memberi perintah kepada mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, matanya dicongkel, kemudian mereka dibuang ke padang pasir. Mereka minta minum namun tidak diberi. Juga untuk menghentikan darah mereka dengan menempelkan besi panas. Ini kerjaan Muhammad. Sadis gak Bang Muhammad Bang? Sadis. Ini loh sosok yang kalian ikuti itu kayak begini Bang, kayak begini. Bilang, oh itu karena hadisnya pas. Bang, saya sudah bilang, umat muslim kalau belajar sungguh-sungguh, membaca hadis sungguh-sungguh, saya sudah bilang, tidak dalam waktu yang lama lagi kalian akan telepon tukang loak. Untuk apa? Untuk mengangkut hadis itu dari rumah kalian. Bang, itu konteksnya kan pasien yang disuruh minum air kencing onta dan susu lalu sembuh. Itu kan. Sembuh itu kata pengarang hadis. Masa sembuh mereka malah kabur mereka. Itu karena mereka ngerasa dikerjain, kita dikerjain Muhammad ini, masa suruh minum kencing katanya. Itu makanya dibunuhlah itu para penggembala ternaknya Muhammad, lalu unta-untanya dibawa kabur. Ya kan setelah kejadian itu terbukti ada yang menzolimi seperti itu Bang. Iya, tapi intinya Muhammad memperlakukan orang seperti itu kan, disiksa kan sama dia kan, dipotong tangan kakinya. Kan, bahasa Abang itu kan melarikan bahasa itu entah kemana-mana seperti itu. Kok melarikan sih Bang? Mereka disiksa nggak sama Muhammad? Gini lah Bang. Coba tenang dulu Bang. Mereka disiksa nggak sama Muhammad? Oke lah, kalau literasi bahasanya seperti itu, yang endingnya itu bisa dikatakan sadis, oke. Iya. Dan sosok itulah yang kalian ikuti. Oleh orang yang melarikan unta seperti itu, orang yang menzolimi. Iya, coba apa yang Yesus perbuat terhadap orang yang menzolimi Yesus? Ini Bang,
Enggak, tenang, Pada saya tanya masa dulu. itu, Apakah yang Yesus perbuat terhadap orang yang menzolimi Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Beda jauh kan Bang? benar. Nabi Muhammad juga seperti itu Bang, berdoa. Ngikut-ngikut. Muhammad juga seperti itu. Barusan tadi matanya dicongkel. Bang, saya itu hanya menyadarkan. Saya intinya begini loh Bang, intinya tuh begini. Yesus kami itu tidak mungkin menubuatkan tentang orang seperti Muhammad yang meneruskan ajarannya. Nah, inilah yang dilakukan oleh ustadz-ustadz kalian. Ustadz kalian kan sering bilang, kami umat muslim ini adalah umat yang meneruskan ajaran Yesus. Yesus menubuatkan akan datangnya Nabi terakhir. Coba gini Bang. Bahkan kan itu makanya saya sebagai orang Kristen saya luruskan penyesatan ini. Dari Bagaimana banyak hukuman mungkin yang Yesus diajarkan kami menubuatkan oleh orang seperti Islam Muhammad? dalam hadis. Gimana? Prakteknya itu dari banyaknya ajaran yang telah dilegitimasi oleh hadis seperti itu kan dalam ajaran Islam. Di mana yang banyak menerapkan seperti di Indonesia mayoritasnya Muslim. Ada nggak pencuri yang tangannya dipotong? Karena umat Muslim adalah karena umat Muslim mereka tidak menjalankan hukum Allah. Bahkan menurut Al-Quran, seluruh umat orang Islam di Indonesia adalah orang kafir. Loh, menurut Al-Quran memang benar Bang. Menurut Al-Quran, seluruh orang Islam di Indonesia itu orang kafir. Mau saya buktikan? Ya memang seperti itu Bang. Ya ini memang iya kan. Anda juga Karena tidak kan bisa tidak membantah. sejalan. Begitu juga lah seperti agama-agama lain menganggap agama yang tidak sejalan dengannya. Bukan Bang, Sebenarnya ini itu kan Anda salah paham. Coba dengerin perkataan saya. enggak Menurut konteksnya lah. menurut Al-Quran, umat Islam yang ada di Indonesia adalah orang kafir. Orang-orang yang zolim. Orang-orang yang munafik. Itu setara hukum Tuhan Bang. Karena kan kita udah nggak seagama. Gitu loh logika. Enggak nyambung yang saya bilang ini. Iya setara hukum Tuhan. Dia kan tertulis di Al-Quran firman. Oke, Selain orang gini Islam, Bang. orang kafir kan. Saya tidak bilang selain orang Bang, saya tidak bilang selain orang Islam. Yang saya bilang orang Islam sendiri. Nah, Menurut Al-Quran, umat Muslim adalah orang-orang kafir. Bukan orang Nasrani yang saya bilang. itu jangan dipotong-potong Bang. Kalau tidak melakukan sholat. Bukan kalau tidak melakukan sholat, karena tidak menjalankan hukum Allah. Ya benar. Iya. Kalau abang nggak menjalankan hukum Yesus, Sekarang saya tanya, apakah umat Muslim di Indonesia melaksanakan hukum Allah? ya kalau ditanya balik sama juga Bang. Apakah orang Kristen semua melaksanakan hukum Yesus? Enggak semua. Itu kan permainan bahasa Bang. Gini, kita sekarang gini. Enggak begini, maksud saya begini. Semua ini yang saya bilang semua umat Muslim. Semua umat Muslim ada enggak yang melaksanakan hukum Allah? Dia melaksanakan puasa. Walaupun banyak yang bolong. Bukan masalah walaupun banyak yang bolong. Tadi kan Anda bilang kalau orang mencuri dipotong tangannya, betul? Menurut hukum Allah begitu, betul? Iya, di surat yang lain itu kan apabila kita boleh mengikhlaskan. Kalau hukumnya itu ya mata ganti mata, gigi ganti gigi kan seperti itu juga di Kristen kan itu. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita itu bukan begitu. Aduh, ini makanya saya bilang gini loh. Kalau orang Muslim, kalau orang Muslim, gini Bang. Kalau orang Muslim ganti gigi. Kenapa kalian juga nggak melakukannya? Bang, itu hukum itu diberlakukan ketika sudah tidak ada lagi solusinya.
Ketika sudah tidak ada lagi, gantinya begitu. Ya benar, seperti tidak ada solusinya juga. Loh, Udah tingkatnya udah parah, harus Bang. turun tangan. Nah, Bang, yang saya tanya dalam kalau agama belum, tidak Islam. ada solusinya. Oke, yang saya tanya dalam agama Islam, ketika seorang muslim mencuri, maka hukumnya apa? Hukumnya potong. Potong tangan. Sekarang apakah umat muslim melaksanakan itu? Di ayat-ayat lain, Bang, kalau kita masih boleh maafkan, seperti itu semua itu. Maafkan, mana ayatnya maafkan mana? Buktinya agama yang penuh kasih juga, yang melakukan kekerasan itu lebih banyak mana? Penjajahan, genosida. Anda ini tidak nyambung dengan pokok bahasan, Bang. Kita ini tidak membahas kelakuan umat. Kita ini membahas apa yang tertulis dalam Quran dan dalam Bible. Kalau Anda bilang, Bang, banyak nggak orang, dengar Bang, banyak nggak orang yang di KTP-nya Kristen tetapi maling? Banyak. Itu personalan itu kan. Iya, makanya kita tidak membahas personal, tetapi kita membahas hukum. Yang saya paham kan hukumannya itu memang dalam Quran tertulis tegas. Hukumnya harus dipotong. Oke. Apakah umat muslim melaksanakan itu? Kalaupun hal-hal yang buruk itu, selagi kita bisa memaafkan, itu secara etis manusiaan. Iya, taruhlah misalnya ada orang korupsi. Misalnya yang korupsi misalnya seorang muslim. Maka menurut hukum Islam, seorang yang korupsi itu harus diapain? Ya dihukum seberat-beratnya lah, tergantung korupsinya apa. Seberapa besarnya? Oke lah, dibawa dulu Bang. Dibawa dulu. Nih, saat minum Dekolgen saya kalau kayak gini ngobrol sama ini nggak nyambung. Ya, Medi Frans Tono, silahkan nyalakan kamera Anda. Medi. Kalau malam dia Tini, kalau siang dia Tono. Nah, silakan. Medi Pranstono. Wah, gini kan keren. Wah. Ya, silakan. Kalau siang Tono ya, kalau malam Tini. Ya, silakan. Medi Pranstono, apa yang mau Anda sampaikan? Apa ini? Temanya apa sih? Nggak kedengeran. Temanya apa? Temanya tanya jawab Islam Kristen. Oke. Tadi malam kan Edis belum bisa jawab pertanyaan saya. Apa itu? Pertanyaan saya. Apa itu? Aduh, Edis ini sok lupa ya. Coba Medi, bisa nggak kamu itu kalau lagi naik sini, kamu nggak jalan gitu loh? Jalan-jalannya tuh kalau pas kamu nggak, kenapa kalau kamu pas ngobrol sama saya di situ kamu jalan-jalan? Kenapa kamu jalan-jalannya nggak pas nggak ngobrol dengan saya? Herman saya. Nah silakan, ya. Soalnya istri saya lagi tidur, nggak enak mengganggu kan, makanya keluar. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Oke, kan saya bertanya tadi malam, tapi Edis belum bisa jawab. Apa itu pertanyaannya? Sekarang. Oke. Saya cuma mau bertanya sedikit aja. Apa itu? Di kitab Perjanjian Lama atau kitab Taurat, mana nubuatan nama Yesus sebagai Tuhan? Oke, itu yang semalam udah saya tunjukkan. Mana? Datanya tidak ada. Semalam sudah saya tunjukkan. Bahwasanya tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari kaum keturunan Yehuda sampai ia yang saya tunjukkan saja ya ayatnya ya. Tunjukkan. Duh, Anda kan nanya, dijawab tapi nggak mau, gimana sih? Gimana ini orang ini? Pertanyaan kamu adalah di mana nubuatan dalam perjanjian lama tentang Yesus sebagai Tuhan, betul? Betul nggak? Salah. Apa?
mana nubuatan nama Yesus sebagai Tuhan di perjanjian lama? Namanya gitu, namanya Yesus begitu. Iya dong. Iya, biar Tuhan Oh, tidak namanya. berbelit-belit. Ya kalau Gitu kayak loh. gitu itu namanya bukan nubuatan. Makanya berarti Tuhan berbelit-belit dong. Oh iya. Ya enggak lah. Kan manusia bingung gitu. Ya, ya Ini- kalau berbelit-belit itu asumsi berbelit-belit, liarmu. Itu Asumsi bukan. liarmu. Kalau memang oke, untuk nama Nabi Muhammad ada di perjanjian lama. Gimana? Kalau nama Nabi Muhammad ada di perjanjian lama. Nubuatan untuk Nabi Muhammad. Nubuatan untuk Muhammad. Iya, ada. Sedangkan Muhammad saja ketika pengikutnya memegang Makanya Taurat satu- aja Muhammad langsung gelagapan gimana? Makanya gini, biar saya tidak dibilang ngibul, buka aja ayat Kidung Agung 5:16 di sana jelas tertulis nubuatan untuk Nabi Muhammad. Nggak ada di situ. Yesus tidak ada. Nggak ada di situ. Buka. Ayo buka sendiri biar saya tidak dikira ngibul. Kenapa argumenmu dari dulu itu aja Tono, nggak ada yang lain? Nah, makanya kan kenyataannya. Nah, sekarang saya mau tanya, argumen Anda juga dari dulu seperti itu kok. Cuma bilang Muhammad Tuhan, menuhankan Muhammad. Nah, itu aja dari dulu. Ya memang itu kan yang kalian bahas dari dulu. Nah, makanya sekarang saya kasih bukti fakta dan yang benar, fakta benar. Nah, sekarang itu Emang kan Kidung faktanya. Agung itu kitab apa? Itu kan perjanjian lama, kitab Taurat. Taurat kok Kidung Agung? Emang iya kan dia ada di perjanjian lama. Iya, makanya saya bilang kalian ini kan adalah umat yang memang Nah, yang namanya Taurat itu, yang dimaksud dengan kitab Taurat itu kitab Terus? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu yang dimaksud dengan kitab Taurat. Kok lari ke Kidung yang saya Agung? bilang, perjanjian lama. Di mana ada perjanjian lama dalam Quran? Di Kidung Agung kan, di Kidung Agung itu kan termasuk perjanjian lama. Coba baca ya. Enggak, yang Quran katakan nama Ada. Muhammad tertulis di mana? Tertulis di Kidung Agung 5:16. Mana ayatnya dalam Quran nama Muhammad tertulis dalam Kidung Agung? Kan sudah dijelaskan di kitab perjanjian lama. Coba ini saya berusaha bahasa-bahasa saya biar kamu pahami ya. Oke. Al-Quran mengatakan nama Muhammad tertulis di mana? Di Kidung Agung 5:16. Di mana ayatnya? Al-Quran bilang begitu. Makanya buka perjanjian lama Kidung. Enggak, sebelum saya buka, gini. Ini korbannya Jakar turun ini sebentar ini. Bukan. Tenang, tapi tenang ini dulu. fakta loh. Tenang. Ini fakta, bro. Quran Kita mengatakan. tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Kamu kalau saya ngomong, kamu ngomong juga. Nanti Oke, kita lanjut, nggak lanjut. diskusi kita nggak Lanjut. selesai. Oke, lanjut. Ah, coba Gantian ya. dengerin pertanyaan saya. Oke. Di dalam Al-Quran ada pernyataan bahwa nama Muhammad tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, benar. Ah, dalam kitab apa? Kan udah saya bilang di perjanjian lama ada. Kan itu saya ngomong dari Al-Quran tadi. menyebutkan perjanjian lama. Iya, termasuk kan di Al-Quran. Coba surat berapa itu? jelaskan. Di surat berapa itu? Taurat, Injil, Zabur itu kitab dari Allah. Ya Injil, Zabur, Taurat yang kamu tunjuk Kidung Agung gimana? Perjanjian Kidung Agung kan termasuk perjanjian lama, Dis. Ngerti nggak? Ini saya ngomongnya gimana ya dengan Tono nih? Nah, kan saya ini bilang Tono. sama Anda, Dis. Apakah kitab Kidung Agung itu adalah firman Allah? Kan dijelaskan di Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu. Katanya kalau baca Kidung Agung, kalian sering lecehkan Kidung Agung.
Nah, makanya kan saya bilang di Al-Quran menjelaskan. Sekarang kalian bilang Muhammad ada di Kidung Agung, ini gimana nih? Dengar dulu makanya, jangan potong-potong. Nah, di Al-Quran menjelaskan, jangan kalian menyangkal. Di Al-Quran sendiri menjelaskan ini. Jangan kalian menyangkal kitab terdahulu itu seperti Injil, Taurat, Zabur itu semuanya benar. Cuman kalau sekarang sudah ada yang ditambah-tambahkan dan dikurangi. Nah, seperti itu. Oh, berarti Muhammad berada dalam kitab yang ditambah-tambahkan. Nah, itu yang kami yakini, Dis. Iya ada, kan itu kan di Kidung Agung. Oh, jelas saya. Berarti Muhammad berasal dari kitab yang ditambah-tambahin. Ya, kalau begitu Muhammad ada di dalam kitab yang ditambah-tambahin sama orang Islam. Gimana? Jangan potong. Tetap. Coba gimana? Al-Quran sudah menjelaskan. Karena di sana di kitab-kitab terdahulu sudah ada yang ditambah-tambahkan dan dikurang-kurangin. Nah, dan aduh, udah kamu ngomongnya bisik-bisik, udah kamu ngomongnya pecah-pecah. Nah, saya nggak dengar loh kamu ngomong itu. Coba kamu jangan bisik-bisik loh ngomongnya. Dan jangan kamu makan itu mikrofonmu. Nah, ini gimana nih? Udah. Jelas. Ngomongnya agak keras coba. Jelas nggak, Des? Jelas. Nah, coba. Jelas tidak? Oke. Karena Al-Quran sudah menjelaskan kalau Injil, Taurat, Zabur itu termasuk juga kitabnya Allah. Cuman karena sudah ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangin, makanya sudah bercampur gitu. Oh, berarti Muhammad berasal dari kitab yang sudah ditambah-tambahin dan dikurang-kurangin. Kan udah saya kasih tahu. Saya udah kasih tahu. Kitab-kitab yang masih asli kemurniannya itu masih ada nubuatan untuk Nabi Muhammad. Saya jadi bingung ini yang mana yang kamu omongin. Di sini enggak, Muhammad itu dinubuatkan dalam kitab yang masih asli apa kitab yang sudah ditambah-tambahin? Yang aslinya sudah masih ada Nabi Muhammad. Yang aslinya masih ada Muhammad. Yang aslinya mana? Nah, aslinya kan sudah ditambah-tambahkan atau aslinya sudah ditambah-tambahin. Ini yang mana sih, jadi bingung saya ini. Enggak, sebenarnya gini. Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab yang sudah ditambah-tambahin atau yang masih asli? Dua-duanya. Oh, ya jelas aja kamu. Ya udah, kitab yang asli mana? Yang asli kan udah ditambah-tambahkan atau dikirang-kurangin, tapi masih ada kebenaran. Asli masih ditambah-tambah. Udah, kau tidur di bawah sana lah. Mending saya ngomong sama kamu. Kan ditanya yang asli mana udah ditambah-tambahin. Berarti Muhammad berasal dari kitab yang ditambah-tambahin. Yang asli mana udah ditambah-tambahin. Aduh. Coba gimana kayak gitu? Muhammad tertulis di dalam kitab yang masih asli. Mana kitab yang masih asli? Udah ditambah-tambahin. Berarti Muhammad berasal dari kitab yang ditambah-tambahin. Di dalam kitab yang masih asli. Yang asli mana? Udah ditambah-tambahin. Kenapa sih agama Islam kerjanya nebeng aja di kitab orang? Sedangkan Muhammad saja pernah didapati marah-marah. Karena apa? Karena sahabatnya kedapatan membawa kitab Taurat. Ada satu riwayat. Suatu ketika Umar bin Khattab membawa-bawa kitab Taurat. Ketika Muhammad melihat Umar bin Khattab membawa kitab Taurat, wajah Muhammad berubah menjadi merah. Lalu bagaimana sekarang orang-orang Muslim dengan nekatnya, dengan konyolnya mengatakan Muhammad ada dalam kitab Taurat? Ada-ada saja.
Coba yang bener lah kita diskusinya. Jangan muter-muter kita diskusinya, yuk. Ya, Bustami Ahmad. Oke, baik ya. Bustami Ahmad ini muter-muter pasti perkara jaringan lagi. Kita kasih turun. Kita kasih naik ada Arif Oscar. Ini kalau nggak salah tadi udah naik ini Arif Oscar nih. Arif Oscar. Halo Bang. Dia lagi. Bang, kenapa nggak Jumatan, Bang? Lagi kerja Bang, posisinya gitu jam kerja. Tahukah Anda bahwa Jumatan itu diwajibkan untuk meninggalkan pekerjaan, meninggalkan perniagaan? Cuman lagi di perusahaan Bang, lagi. Iya, makanya saya bilang Bang, agama Islam itu ruwet dan nggak mungkin bisa dijalankan. Yang bisa menjalankan agama Islam itu cuman orang-orang yang kerjanya jihad. Kan itu ngerti Bang. Kerja itu juga jihad Bang, mencari nafkah. Bang, ayatnya itu jelas disuruh kamu meninggalkan perniagaan. Iya, mencari nafkah itu juga jihad Bang. Islam itu mengajarkan. Berat kalau ngomong sama dia ini. Mau saya bacain ayatnya nggak Bang? Itu kan maunya Abang, Jumat dong kalian. Nah seperti itu. Bukan Potong saya, tangan, itu ayat Quran. Mau saya bacain ayatnya. Iya benar, itu ayatnya tegas. Apa Quran dikatakan? Itu, Bang, memberikan hukum. Karena zaman itu sangat kacau. Orang bunuh seenak hati segala macam, makanya diterapkanlah hukum datangnya Al-Quran. Nah gitu. Kayaknya kita butuh dekol gini nih teman-teman. Yang saya tanyakan masalah Jumatan. Gini lah Bang, gini. Aku kasih pertanyaan juga untuk juga yang menonton sini kan. Gini lah. Anggaplah kita lagi genggam pasir. Oke. Apa? Kita bayangkan semua lagi menggenggam pasir. Lalu kita lepaskan pasir itu dalam genggaman kita. Semua bersebaran. Anggaplah satu butir pasir itu sebuah galaksi Bang. Di dunia kita ini miliaran juta galaksi. Selamat siang Ali Almanak. Siang Bang Edis. Ya silakan Ali Almanak, nyalakan kamera Anda. Ali Almanak, silakan nyalakan kamera Anda. Ya Bang Edis. Ini udah pernah ngobrol sama saya ini, Ali Almanak. Apa kabar Ali Almanak? Baik. Yang tadi aja. Apa itu? Yang tadi siapa yang naik tuh? Abang Ridho Roma. Ya, alias Mansur S. Gimana? Apa pembahasan? Pembahasannya apa? Saya kebetulan hari ini kan hari Jumat. Jumat itu diambil dari kata jamaah. Jamaah itu artinya apa Bang? Kumpulan. Berarti lebih dari satu ya? Iya, jadi hari Jumat itu artinya hari berkumpul orang-orang Muslim. Nah, sebenarnya sejarahnya pada waktu itu berkumpulnya orang-orang Muslim itu untuk melaksanakan itu jihad. Waktu kapan Bang? Pada awalnya, sejarahnya. Sejarahnya untuk apa? Untuk berjihad, tahu jihad? JHAT. Untuk jihad. Iya. Mereka berencana rapat untuk mengatur strategi kira-kira kampung mana yang mau diserang. Sejarah yang mana Bang? Saya baru dengar Bang. Oke, sekarang Lucu saya tanya. Kali, ya? Oke, baik, sekarang saya tanya. Dulu Muhammad kerjanya berjihad nggak dengan para pengikutnya?
Nih Bang, umat Islam itu tenang. Anda kan tanya ibadah sejarahnya yang mana? Ada Bentar yang dulu. tahunan. Tenang. Anda kan tanya Apa? sama saya sejarahnya yang mana, betul? Nah, terus Oke, saya tanya dulu. Muhammad dan para pengikutnya kerjanya betul nggak berjihad? bukan berjihad aja Bang, banyak kerjaan mah Bang. Tugas bukan kerjaan, tugas-tugas untuk Nabi yang diberikan amanah oleh Allah Apa? untuk menyampaikan agama sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Itu bukan jihad aja Bang, banyak. Iya, mereka berjihad nggak? Berjihad nih kayak saya nih, Iya, bela yang agama saya. yang berjihad itu adalah yang kumpul-kumpul hari Jumat itu. Nggak begitu Bang, abang ini kan belum pernah Jumatan, jadi belum tahu apa yang Ya udah. dibicarakan pas Jumat. Coba sekarang Jangan saya tanya, mengklaim seperti kenapa itu, apa? kenapa Bukan wanita kumpulan yang- tenang, Wai Siki, kenapa wanita nggak ikut? Wanita kan tidak diwajibkan Bang. Dalam Iya, yang aturan ditanya hukum kenapa agama mereka nggak ikut? kami, aturannya dalam agama kami, peraturannya itu perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Iya, Itu karena peraturan wanita hukum, tidak Pak. bisa menyandang pedang. Bisa, kenapa tidak? Coba aja perempuan suruh pegang pedang terus tebas leher abang, kan bisa begitu. Mana Tapi bisa wanita itu tidak perempuan diwajibkan. perempuan Tidak kalau diwajibkan kalau perempuan sholat Jumat. suruh lepas pedang lari, pedangnya kena lehernya sendiri gimana? Nah, coba aja kena leher abang, coba aja kena leher abang, pasti kena itu Bang. Perempuan itu tidak bisa mengayunkan pedang, dia bisanya mengayunkan itu sendok goreng. Nggak Kata percaya. siapa? Abangnya kayak nggak tahu perempuan aja, punya istri kan? Nekat Coba istrinya yang suruh lepas leher nyata. abang tuh. Ya kan? Jangan Udah, mengklaim apa sekarang namanya ini itu. saja. Saya minta Jangan fitnah ya Bang ya, jangan fitnah. Kan di sininya tanya jawab saya secara mengatakan bagus. kalau ada umat muslim yang bisa membuktikan kalau saya fitnah, saya lompat dari fitnahnya Monas. itu maksudnya apa? Kata abang bilang tadi orang Jumatan itu mengatur strategi untuk menjarah atau menghancurkan atau jihad. Betul. Sudah berapa gereja yang dihancurkan oleh umat Islam setelah Jumatan? Nah, inilah makanya Sudah saya berapa bilang. banyak umat Kristen yang mati dibunuh oleh umat Islam setelah Jumatan? Inilah Kan makanya buktinya saya tidak. bilang. Berarti yang abang Tidak sampaikan mengerti. itu kan fitnah Bang. Anda tidak mengerti apa yang sedang saya bicarakan, Peang. Abang yang gak paham tentang Jumatan ngomong-ngomong soal Jumatan dan berkata ketika orang Jumatan itu ngumpul untuk mencari strategi Iya, jihad itu katanya. sejarahnya begitu. Sejarah kan faktanya tidak begitu Bang. Ya sekarang kamu Terus tidak Jumatan melakukan itu begitu. adalah ritual ibadah. Kan saya tadi bilang ada ibadah tahunan, ada ibadah mingguan, ada ibadah harian. Itu umat Islam. Ya sudah, Jadi, sekarang saya tanya Anda, sejarahnya Jumatan itu gimana? Jumatan hari ini abang juga wajib Jumatan. Mending Jumatan Bang daripada Oke, ngoceh sekarang kagak saya tanya, kagak kenapa ada daftar, Jumatan? kagak ada fakta, mendingan ikut sholat Jumat. Ntar abang tahu dah. Nah benar. Orang ditanya kenapa Jumatan, kamu larinya kemana-mana. Yang saya tanya Kenapa sejarah Jumatan? Jumatan gimana? Udah saya jawab. Coba asal usulnya munculnya Jumatan. Idza ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jumatan ini adalah perintah Allah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati, apabila diseru untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segera untuk mengingat Allah. Tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas, segera mengingat Allah. Jadi itu perintah Bang. Oke, sekarang saya tanya kenapa perempuan gak dipanggil Jumatan? Perempuan itu tidak diwajibkan dalam sholat Iya, Jumat itu kenapa diwajibkan. yang ditanya kenapa? Perempuan. Eh, Kan perempuan Bang. kenapa perempuan nggak masuk? Ya karena nggak masuk. Ya karena hukumnya seperti itu Bang. Hukumnya Iya, yang seperti saya itu. tanya alasan logisnya gimana? Alasan Jangan logisnya melawan apa? ini. Hukumnya seorang perempuan itu tidak boleh Jumatan, sama sepertinya ketika perempuan itu Iya, haid, tidak makanya boleh saya sholat. tanya alasan logisnya Jangan tanya kenapa. gimana? Itu sudah hukumnya seperti itu. Jadi wanita Iya, itu karena tidak perempuan diwajibkan tidak untuk bisa sholat ikut Jumat. perang, Peang. Apa hubungannya dengan perang? Tidak ada hubungan, tidak ada kaitan dengan perang. Oke, sekarang saya tanya, Kalau perempuan mau apakah perang, perempuan tidak ikut harus berperang? Jumat. Apakah perempuan ikut berperang?
Boleh-boleh saja kalau mau, kalau mampu. Mana dalilnya, siapa yang ikut Zaman perempuan? sekarang itu nggak ada perang di Indonesia, yang ada perang kayak gini nih, perang Yang ditanya argumen. sejarahnya, malah Anda lari sekarang. Yang kita bahas itu asal muasal sholat Jumat, bukan sholat Jumat Itu sekarang. udah ada, saya tadi bacakan dalilnya bahwa sholat Jumat itu tidak ada kaitan dengan mengatur strategi dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu saya Tidak tanya, harus sholat Muhammad, Jumat aja mengatur nah, strategi kalau gitu itu. Muhammad Cukup berperang dengan nggak? rapat aja juga bisa, Bang. Muhammad berperang Itu nggak? sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat Jumat. Iya, Muhammad berperang nggak? Perang. Berperang. Pada zamannya perang. Dia menjarah Zamannya nggak? perang. Dia menjarah nggak? Yang namanya perang bagaimana sih perang? Dia menjarah nggak? Pasti yang perang itu ada lawannya. Iya, dia menjarah nggak? Wallahu alam, kan namanya perang pasti bagaimana? Ya, tidur jempol sini. Wallahu alam. Udah nggak jelas ini, Wallahu alam. Muhammad itu hidup dari jarahan perang, Peang. Kamu nggak percaya? Muhammad semenjak dia jadi nabi, hidupnya dari rampasan perang itu. Saja kalian. Makanya mata pencarian Muhammad itu ya berperang. Ada-ada saja. Coba kamu naik ke sini, tunjukkan mata pencarian Muhammad dari mana. Bahkan Muhammad itu menjadi miliarder gara-gara harta jarahan perang. Nekat yang nyata. Oke, kita kasih naik, ada Hadran. Ya, silakan Hadran, nyalakan kamera Anda. Halo Hadran. Kawan betul botolmu, Bang. Nekat yang nyata ini Hadran ini. Hadran. Dari tadi. Hadran. Boleh bertanya, Bang? Tadi kamu setiap kesini nanya terus kamu. Gini, tenang. Betul nggak bahwa Muhammad hidup dari ngerampok? Nggak perlu dijelaskan. Kamu kan jawabnya. Nggak perlu dijelaskan. Kamu kan jawabnya. Tenang, Hadran. Muhammad menghidupi berapa istri? Bang, boleh bertanya. Berapa istri yang dihidupi Muhammad? 3 dalam 1 itu apa itu, Bang? Takut sekali dia. Kalau ditanya agama Islam dia meninggal. Saya kan sudah berat. Kok kamu nanya 3 dalam 1? Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? 3 dalam 1 itu apa arti? Ya, Di Kristen. makanya orang Islam nggak ngerti. Makanya orang Islam itu nggak bisa Bhinneka Tunggal Ika. Nggak ngerti dia berbeda-beda tetapi tetap satu. Nggak ngerti dia. Nah, makanya kamu masih Islam. Ya, kamu tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Kenapa orang Islam tidak mengerti Bhinneka Tunggal Ika? Ya itu tadi. Tidak mengerti dia 3 tetapi 1. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika banyak, berbeda-beda tetapi 1 juga. Nggak ngerti dia. Ya silakan. Kita kasih naik, ada Nur. Oh, Nur Josita, kamu pengikutmu baru 1. Kamu nggak bisa naik ke sini, Nur Josita. Kita kasih naik, ada Bang Fian. Ya, assalamualaikum Bang Ides. Bang, saya Kristen Bang. Orang Islam dilarang mengucapkan salam kepada non-Muslim. Siapa yang melarang? Siapa yang Muhammad. melarang? Itu mah netral. Itu netral. Salam itu netral. Iya, nyalain kamera dulu Bang. Kamera nyalain dulu. Tuh, kelihatan nggak? Ya, Bang.
Saya ini bukan orang Islam, saya ini seorang Kristen, tetapi saya adalah orang yang sangat-sangat mengerti agama Islam. Bahkan saya katakan, tidak ada satu orang Muslim pun di bawah kolong langit ini yang pernah saya dapati lebih ngerti agama Islam daripada saya. Dalam agama Islam dilarang mengucapkan salam kepada non-Muslim. Anda kok nekat mengucapkan salam kepada saya? Dilarang, itu toleransi kebaikan itu Bang Ides. Bang, agama Islam itu kalau misalnya kita bicara Pancasila dan hubungan berbangsa dan bertanah air, agama Islam itu harus dilarang. Karena apa? Karena agama Islam itu mengajarkan perpecahan. Karena ngucapin salam aja nggak boleh kok, gimana? Mau saya tunjukkan dalilnya? Coba saya dengar di mana dalilnya. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Sebentar. Saya harus ambil HP saya dulu. HP satu lagi nih. Sungguh nekat yang nyata dia mengatakan dia tidak tahu. Oh, baik. Saya tunjukkan dalilnya. Sabar. Kita lagi menanya yang diperlukan. Mana Sabar ya. Sebentar. Baik. Dia tadi mengatakan bahwasanya dalam agama Islam ajarkan boleh mengucapkan salam kepada non-Muslim. Tetapi itu bertentangan dengan ajaran Muhammad. Saya tunjukkan dalilnya ya. Nih, saya balikin Bang kamera saya. Saya kasih tunjuk ya, apakah boleh memberi salam kepada non-Muslim? Nih. Lihat ya Bang ya, nih. Ini Bang, hukumnya nih ya. Hukum memberi salam kepada non-Muslim bolehkah? Nih. Ada ini ayatnya, ini jelas dikatakan di sini. Dilarang. Perhatikan. Bahwa Nabi Muhammad bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Ini ajaran agama Islam, Bang. Baru tahu ini? Baru tahu ini? Saya nggak mengikuti ayat itu, Bang. Iya, makanya saya bilang Bang, kalau tidak mengikuti, makanya saya bilang segeralah tinggalkan agama Islam. Gimana nih? Janganlah kalian memulai memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nggak boleh memberi salam. Makanya Bang, makanya di hati nurani Anda itu pasti bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Itu pemikiran oleh orang yang bodoh itu Bang Ides. Nggak ada toleransi salam namanya. Muhammad Anda katakan bodoh. Anda berani mengatakan Muhammad bodoh? Saya nggak mengatakan Muhammad. Itu kata siapa? Hah? Itu kata siapa tadi? Itu kata Al-Quran, bukan kata Muhammad. Sudah saya bilang teman-teman, alasan orang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Kalau dia ngerti agama Islam, pasti agama Islam ditinggalkannya. Bang, itu tadi hadis. Di dalam hadis itu Muhammad berkata, jangan memberi salam kepada Yahudi maupun Nasrani. Bang Ides gini, Bang Ides. Ya. Kita hidup ini punya pilihan, ya kan? Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang buruk, ada yang bagus. Oke. Ngapain kita? Oke, sekarang saya tanya, kalau disuruh ketemu orang Yahudi dan Nasrani, suruh desak mereka ke jalan yang sempit, itu buruk apa jelek? Jelek lah. Jelek. Itu ajaran apa? Ajaran apa itu? Ajaran yang bagus, yang baik. Aduh, udah dibawa dulu Bang. Aduh, sampai batuk saya. Sungguh nekat yang nyata. Aduh.
Oke, kita kasih naik ada Abah Bashir. Ya, Abah Bashir. Abah Basir, selamat siang. Halo saudara Edis. Halo, selamat siang, Abah Basir. Halo saudara Edis. Anda Muslim? Gimana kabarnya hari ini saudara Edis? Baik. Sudah makan kah? Iya pastilah, saya Muslim saudara. Alhamdulillahirobbil alamin. Iya Ya, begitu apa? saudara. Apa yang mau Anda sampaikan? Iya. Anda mau menyampaikan Iya, apa? apa aja saudara kamu Bang Edis? Saudara Bang Edis saja maunya apa? Saya menurut saja. Tenangkan diri dulu bisa? Menenangkan diri dulu bisa nggak? Bang Edis, oh iya, si Irma itu siapa Bang Edis? Irma. Katanya kemarin dia ikut sama Bang Edis ke Amerika. Kata siapa? Betul. Ada PT-nya saya lihat. Katanya dia mau dibaptis sama Bang Edis saja. Nanyanya sama saya. Tapi nggak jadi. Kok nanyanya sama saya? Orang PT-nya saya lihat. Orang Yang mau upload lihat tempat siapa? Bang Edis katanya. Yang nggak tahu saya. Orang lain bukan Bang itu Edis. yang upload dia, yang ini dia kata fotonya sama captionnya saya. begini. Ada captionnya, iyalah. Kan kata captionnya begini, OTW ke Amerika tempat Bang Edis gitu. Iya, kamu iyalah, nanyanya tanya. sama dia. Edis TV kan Kok kamu nanya sama doang. saya? Edis TV kan kamu doang. Ya iya tanya sama kamu lah. Masa sama tanya sama Edis palsu? Nah, kan begitu. Abah Basir, nggak ada dia, nggak tahu saya. Apa yang mau Anda sampaikan di sini? Nggak tahu. Kamu kapan waras Bang Edis? Pulang, woi, pulang. Mama nyariin pulang. Kapan waras? Ngapain di kampung orang? Yang tidak Ampun, waras ampun. itu, Pulang, adalah pulang. orang-orang yang minum air kencing. Yang nggak waras itu adalah orang yang suka kabur. Gitu saudara. Masa tinggal di Apa kampung pengertian hijrah? sendiri? Pengertian hijrah itu apa? Hijrah itu ya berpindah. Berpindah. Tapi kan secara ramai-ramai. berarti orang yang hijrah berarti nggak waras ya? Itu hijrahnya beda. Itu Beda lagi. hijrah Beda. kampung itu bukan Beda lagi. hijrah apa ya? Beda lagi. namanya ya? Beda. Bener nggak Apa ya? Muhammad pada waktu itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Bener nggak? Itu pindah tempat. Iya Nah. betul. Berarti nggak waras ya? Tapi Berarti dia tidak waras. lagi Bang Edi. Tapi dia Berarti dia nggak waras kan? beda kasus. Beda. kasus. Nanti di bawah sana. Iya, Kalau Bang standar Edi, ganda kau nggak bisa jadi Yang tidak waras itu adalah orang yang meninggalkan kampung halamannya. Pantesan kamu Islam. Sejak kapan pengertian tidak waras adalah orang yang meninggalkan kampung halaman? Justru banyak orang yang meninggalkan kampung halaman, dia mendapat sesuatu yang tidak ada di kampung halamannya itu. Ada-ada saja. Muhammad saja di dalam sejarah agama Islam pindah dari kampung halamannya. Dia pergi dari Mekah ke Madinah menurut agama Islam. Makanya ada yang disebut dengan kaum muhajirin. Kamu tahu nggak arti muhajirin itu apa? Memang dasar botol. Makanya kalau kalian belajar agama Islam, kata Islam itu muncul belakangan. Sebutan Islam itu munculnya belakangan. Sebelumnya apa kalian kira itu disebut orang-orang Islam? Kagak. Dulu orang-orang itu disebut dengan kaum muhajirin dan ansor. Apa muhajirin itu? Muhajirin adalah orang-orang yang berpindah. Ansor adalah orang-orang yang menolong orang-orang yang pindah ini. Kamu sejarah agama Islam aja kamu gak ngerti. Oh, gimana? Oke, kita kasih naik ada Arif.
Ya, silakan Arif. Apakah Anda seorang Muslim? Arif? Arif dan bijaksana? Baik, Halo, ya, Bang. tidak. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Arif, Iya bentar. Oke. saya bantu dari sini ya. Kalau tidak bisa menyalakan kamera, ketutup lagi. Coba nyalakan lagi. Coba nyalakan lagi. Alhamdulillah. Baik. Iya, apa yang mau Anda Gimana sampaikan, Bang Bang? Elis kabarnya juga? Kabar saya puji Tuhan baik, Bang. Puji Tuhan baik. Iya, apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Ya, apa ya? Saya bingung juga kalau naik ke sini nih. Kalau Bingung ya, kalau semua yang diomongin bingung, semua yang diomongin kok bener gitu ya. Iya. Betul nggak? Ada benernya, ada salahnya gitu. Coba salahnya yang mana? Ya, Bingung salahnya kan? tuh membuat bingung jadinya, membuat bingung agama Islam itu sendiri gitu nah. Ya iya. Coba sebutkan satu pernyataan saya tentang agama Islam yang merupakan fitnah. Ya, kalau menurut saya sih semua apa yang dikatakan Bang Edis itu benar, cuman ya itu tadi ya, setiap Al-Quran itu terjemahnya itu secara kontekstual Bang Edis. Gitu. Contohnya seperti apa? Contoh misalkan kayak kemarin kan sempat kita membahas yang dulu apa tuh tentang memerangi para kafir Quraisy, kafir Nasrani dan Yahudi kan seperti itu. Nah, mempersempit jalan mereka kan orang Muslim itu. Ya, jika orang Muslim bertemu dengan Yahudi maupun Nasrani, maka disuruh mempersempit atau mendesak mereka ke jalan yang sempit. Iya itu. Nah, memang secara konteks terjemahnya seperti itu memang. Tapi bisa jadi asbabun nuzulnya turunnya ayat itu sesuai dengan keadaan di zaman Rasulullah seperti itu. Jadi contoh lagi misalkan ayat yang seperti kemarin berjihad di jalan Allah itu kan. Bukan. Nah, Masalah persempit jalan mereka itu gimana konteksnya? Coba. Ya, mempersempit jalan mereka tuh bisa jadi kalau yang saya pahami itu tidak memfasilitasi lah seperti itu kan. Iya, artinya membuat mereka sulit, betul nggak? Ibarat kata kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah kan gitu, betul? Betul nggak? Iya, secara ini iya. Seperti itu. Makanya umat Muslim diwajibkan mempersulit Yahudi dan Nasrani, betul? Iya. Iya. Ya betul. Tapi itu dia tergantung situasi kondisi di suatu wilayah seperti itu kan. Mungkin ketika itu Bang, coba nanti naik lagi lah. Naik lagi Bang, udah suara macet-macet, berisik. Coba nanti naik lagi. Ini Anda lagi pramuka. Satu lagi. Nanti dulu lah. Muslim, Bang. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Ya. Kenapa itu Bang? Kok ada garis-garisnya Bang? Garis apa, Bang? Ada garis gelap gitu di mata. Oh, itu apa? Layar dari apanya? Dari apa? Dari apanya? Apanya? Apa? Ini pasti orang Medan.
Kalau udah begini bahasanya udah pasti dari daerah sana. Iya, nggak tahu apa itu apa juga nggak ngerti. Muslim bang? Muslim. Kita tes dulu ya. Coba ucapkan Al-Fatihah kalau Anda Muslim. Kok harus itu? Iya, harus dites bang. Coba ucapkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaannya bang, nggak apa-apa lah Muslim ya. Kenapa Anda tidak Jumatan bang? Di kerja ini. Kerja, ya jadi memang saya bilang kan teman-teman kan, banyak ritual-ritual dalam agama Islam itu menyusahkan orang Islam sendiri. Makanya agama Islam itu bagi orang Islam adalah sebuah beban yang berat. Silakan bang. Yang namanya kerja ya kerja. Itu kan kalau soal Jumat itu urusan kita nanti di akhirat. Bukan itu maksud saya bang. Maksud saya begini, agama Islam itu adalah sebuah kuk. Tahu kuk nggak? Apa itu? Pernah lihat sapi membajak? Ya. Nah, di leher sapi itu ada yang ada kayak begini tuh, kayu itu. Tahu? Yang ditaruh di punggungnya itu tahu? Buat narik bajak? Ya. Nah, itu namanya kuk. Jadi agama Islam itu adalah kuk yang sangat berat bagi umat muslim. Dan umat muslim tidak sanggup melaksanakannya. Itu kan tergantung pada orangnya. Ya buktinya Jadi, Anda tidak bisa melaksanakan. Tadi juga ada muslim juga tidak bisa melaksanakan. Nah, betul. Biar bagaimanapun dia, agama apapun dia. Tapi kalau soalnya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu nanti udah menjadi tanggungannya nanti di akhirat. Iya, ngerti saya bang. Tahu nggak Anda 3 kali tidak sholat Jumat, maka seseorang itu kafir, tahu? Betul. Anda udah berapa kali nggak sholat Jumat? Udah lama lah. Iya, makanya saya bilang. Makanya saya bilang bang, Anda tenang, jangan Anda merasa kecil hati. Teman-teman saya Muslim semuanya seperti Anda. Nggak ada yang bisa melaksanakan sholat, jangankan sholat Jumat bang, sholat harian nggak pernah dilaksanakan. Sholatnya cuma Idul Fitri doang. Ya. Gimana? Yang kau bilang itu betul. Cuman itu nanti tergantung urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betul. Betul, artinya mereka akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Itu kan kita jalankan perintah Tuhan. Bang, saya ini bukan Muslim bang, saya ini Kristen. Makanya itu ku bilang, kamu itu belum tentu kau jalankan perintah Yesusmu itu yang kau tuhankan itu. Nah, makanya di dalam agama Kristen, kami itu adalah orang-orang yang telah ditebus. Makanya kami di dalam pengadilan akhirat, kalau dalam bahasa Islamnya, kami tidak lagi dipandang, tetapi yang dipandang adalah Yesus, sang penebus kami, yang telah melakukan segala tuntutan hidup itu, segala tuntutan pematuhan hukum itu. Karena Yesus sudah lakukan untuk kami. Paham gak Anda maksudnya? Kalian kan, betul, kalian itu ada juru selamat. Kami nggak ada juru selamat. Kalian tidak ada juru selamatnya. Menyelamatkan diri masing-masing. Kalian itu enak. Iya enak lah, makanya jadi Kristen. Gimana? Emang enak jadi Islam tiap hari. Nah itu jadi Islam tiap hari. Betul nggak? Coba omongan saya betul nggak? Iya, dengar itu. Iya, betul.
kalian itu bisa berbuat apa-apa, bisa berbuat kejahatan, bisa Oh membunuh orang. enggak, bohong, itu tidak benar, tidak benar. Mungkin karena itu Tidak benar. Yang ada- itu Islam itu, Bang. Itu Islam. Bang, kan? yang boleh berbuat kejahatan itu Islam. Bahkan Allah akan membinasakan manusia kalau manusia itu tidak berbuat dosa. Kalian itu kan ada jus selamat ya kan? Betul. Betul. Justru jus selamat kalian itu bisa berbuat sewenang-wenang mungkin, bisa Salah. melakukan kejahatan. Salah. Kalian itu Salah, bukan begitu konsepnya, Bang. Nih, Bang ya, nih, dengar. Kalau ada seseorang yang ditebus, contoh nih, contoh. Anda mau dijatuhi hukuman mati, kemudian Anda ditebus, dibayar Anda, lepas dari hukuman mati itu. Berarti Anda ini, tubuh jiwa Anda adalah milik sang penebus itu, betul? Betul? Nah, ketika Anda milik daripada orang yang menebus Anda, berarti Anda itu adalah terserah dari sang pemilik itu, bukan terserah kepada dirimu sendiri. Nah, begitu juga orang Kristen. Ketika orang Kristen sudah ditebus, sudah dibayar oleh Yesus dari penghukuman kekal, maka dia menjadi kepunyaan Yesus. Nah, orang yang menjadi kepunyaan Yesus melakukan apa yang Yesus perintahkan. Enak aja, masa berbebas berbuat dosa, bebas begini kan sudah ditebus. Itu pola pikir Islam. Justru yang seperti itu dalam agama Islam, Bang. Asal mengucapkan syahadat masuk surga, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Gimana? syahadat itu. Untuk mengucapkan syahadat itu berarti dia itu udah tobat tapi tidak untuk melakukan atau mengulangi lagi kejahatannya itu. Itu bertobat. Salah. Tidak ada dalam jangan agama suka. Islam pertobatan, yang ada mengucapkan syahadat masuk surga. Kalau bertobat malah mudah-mudahan masuk surga. Tapi kalau syahadat pasti masuk surga. Bang, Enggak, jangan suka. apa kata Al-Quran terhadap orang-orang yang bertaubat? Ini loh. Enggak, serius dulu, Bang. Mengucapkan Menurut Al-Quran, apakah yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang taubat sungguh-sungguh? ini loh. Dengarin dulu. Untuk mengucapkan Saya bantu ayatnya. Saya bantu ayatnya ya. Perhatikan. Saya bukakan dalam surat At-Tahrim. Ayat yang ke-8 ya, saya bukakan ya. Apa katanya? Nih, saya balik kameranya, Bang ya. Inilah janji Allah kepada orang yang sungguh-sungguh bertobat. Nggak ada kepastian, Bang. Perhatikan. Nih ya, surat At-Tahrim ayat yang ke-7. Kelihatan, Bang? Ayat yang ke-8. Kelihatan? ya. Nih, saya bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau Anda bertobat semurni-murninya, nggak ada jaminan. Tapi mudah-mudahan. Sementara kalau Anda mengucapkan kalimat syahadat, ada jaminan. Barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, masuk surga. Makanya saya bilang, Bang, ayat ini lebih pantas masuk dalam hadis. Ayat yang tadi itu lebih pantas masuk Quran. Ketuker.
Ketukar ini. Masa di Quran mudah-mudahan, di hadis malah pasti. Mau saya tunjuk bang, hadis yang mengatakan bahwa kalau mengucapkan kalimat syahadat pasti masuk surga. Mau saya tunjuk? Mau? Bahkan itu sudah dikatakan menjadi kunci surga. Apakah kunci surga itu? Orang muslim akan mengatakan 2 kalimat syahadat. Mau saya kasih tunjuk? Mana? Mau saya kasih tunjuk mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga? Mana? Hah? Baik, kita tunjuk ya. Belum tahu dia teman-teman. Ya. Perhatikan. Apa janji Allah terhadap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Sedangkan bertaubat dengan semurni-murninya, mudah-mudahan masuk surga. Kebalik bang, kebalik. Makanya saya bilang ayat itu lebih pantas masuk di Quran. Nah ayat yang di Quran itu lebih pantas masuk di hadis. Ketukar-tukar. Dan saya rasa banyak sekali yang ketukar-tukar bang. Di dalam Al-Quran dikatakan, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah kiamat itu di sisi Allah. Itu ada dalam Al-Quran. Bisa jadi, boleh jadi, sudah dekat. Nih, saya tunjukin ayatnya kan? Nih, saya tunjukin. Di dalam surat Al-Ahzab lagi ya. Nih. Perhatikan ya. Kita tunjukkan kepada mereka di dalam surat Al-Ahzab ayat 63. Ini ayat-ayat yang diduga keras, tertukar. Ini harusnya masuk hadis bang, bukan masuk Quran. Lihat nih, perhatikan. Surat Al-Ahzab ayat 63. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Maksudnya kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Betul? Dan tahukah kamu, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat. Boleh jadi. Masa Al-Quran boleh jadi? Ini lebih pantas masuknya, lebih pantas masuk hadis. Masa Allah nyuruh hari kiamat boleh jadi, kemungkinan. Sementara di dalam hadis, ya, nih lihat ya, orang-orang musyrik bertanya kepadamu wahai Rasulullah, bentuk pengingkaran dan pernyataan tentang datangnya hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat itu? Katakan kepada mereka, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya pada Allah saja. Aku tidak mengetahuinya sedikit pun tentangnya. Dan tahukah kamu bahwa kiamat itu bisa saja, bisa jadi sudah dekat. Ini lebih pantas ayat ini jadi hadis bang, bukan jadi Quran. Tetapi kalau kita baca Al-Quran, justru di dalam Quran kiamat hari Jumat. Lebih pasti hadis. Mau saya tunjuk nih, kiamat hari Jumat. Dengarin kita. Gimana? Kamu itu kan nggak mau mendengarin kita. Kamu aja yang ngomong. Loh, ini saya tunjukkan ini. Saya tunjukkan. Coba dengarin dulu. Perhatikan ya, makanya umat muslim
umat muslim ditakut-takutin kalau hari Jumat wajib datang sholat. Karena tahu-tahu nanti hari kiamat kamu tidak tahu nih. Perhatikan. Kita kasih tunjuk dulu sebentar ya. Nih, saya kasih lihat. Dia bilang saya tidak paham. Lihat nih, perhatikan nih. Kabur dia, kabur. Perhatikan. Apa kata Muhammad? Rasulullah bersabda. Perhatikan. Pada hari itulah kiamat terjadi. Hari yang paling baik pada matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dalam surga. Dan hanya pada hari itu kiamat terjadi. Jadi menurut Al-Quran, kalau ditanya tentang hari kiamat, katakanlah Allah yang tahu. Tapi Muhammad yang namanya Muhammad nggak pernah memahami Quran. Coba, apakah Muhammad di sini sedang dablek terhadap perintah Allah? Allah memerintahkan. Jikalau ada orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah kiamat di sisi Allah dan hanya Allah yang mengetahui. Aku tidak mengetahui sedikit pun. Tapi di hadis Muhammad jadi tahu kiamat hari Jumat. Makanya saya bilang ayat ini lebih pantas masuk Quran dan ayat yang di Quran tadi lebih pantas masuk hadis. Nekat yang nyata. Yuk, silakan. Bantah saya, naik ke sini. Yuk. Saya balikan dulu kamera saya. Sungguh nekat yang nyata mereka. Coba, ayo bantah, silakan. Kita kasih naik ada Fasugi, coba. Kenapa kau nggak Jumatan, Rijal? Udah siap, Des, ya. Udah selesai. Apa tadi khotbah Jumat tadi? Pasti membosankan kan, bikin ngantuk kan? Jumat itu khotbah yang sangat masuk akal. Bagaimana Tuhan? Coba apa tadi khotbah Jumatnya? Coba saya mau dengar. Ya, bagaimana Tuhan itu begitu agung dan kuatnya. Dia sebentar, Rijal, tenang. Tadi khotbah Jumatnya judulnya apa? Ya itu tadi judulnya kan sudah aku bilang. Apa? Tuhan pencipta langit dan bumi, ya. Tuhan penguasa alam semesta. Tuhan yang mengatur seluruh jagat raya. Tuhan yang begitu agung dan mulianya. Tidak akan mungkin menjadi apapun, apalagi lahirnya di tempat-tempat kotor. Itu menjelaskan bagaimana Tuhan umat Islam itu Tuhan yang begitu berkuasanya. Ya, coba masuk akal nggak? Langit dan bumi saja diciptakan Tuhan, sorga dan neraka saja Dia yang punya. Bagaimana mungkin Tuhan yang begitu agung dan mulianya, Dis, kemudian diseret-seret oleh makhluknya? Ya, diludahi oleh makhluknya, ya, nggak diterima oleh akal dan kewarasan. Itu masalahnya, Dis. Sudah. itu tadi inti khutbahnya seperti itu. Itu khutbahnya itu ya bohong banget. Memang kalau orang Muslim itu kalau nggak bohong dia nggak melaksanakan perintah Muhammad. Baik ya. Saya tunjukkan sama kamu ya, Rijal ya. Ini tenang Rijal, tenang. Kamu kan udah ngomong, saya punya jawaban terhadap omongan. Tenang. Tenang. Saya akan memberi satu sama kamu pernyataan Allah sendiri ya. Ini perhatikan. Tenang. Kamu kan udah ngomong. Apakah boleh saya ngomong sekarang? Boleh. Ini masalah sumbangan tadi. Ini nggak masalah agama. Ya. Kamu kan sudah ngomong. Apa tadi isi khotbah Jumatmu? Kamu bilang bagaimana mungkin Tuhan yang maha besar, bla bla bla.
Oke, sekarang saya mau tunjuk sama kamu. Kamu percaya nggak bahwa Tuhanmu lapar? Kan bahwa Tuhannya orang Islam lapar. Itu yang kau bilang, itu Tuhanmu. Baik. Saya tunjukkan kepada umat muslim bahwa Tuhannya mereka itu lapar. Dan Tuhannya berpakaian compang-camping. Baik, saya balikan dulu kamera saya hilangkan dulu efeknya. Baik. Saya bacakan sama kamu Rijal ya. Di dalam hadits qudsi disebutkan orang yang memberi makan akan bertemu Allah Allah Subhanahu wa taala di sisi orang yang lapar. Wahai anak Adam, aku minta makan kepada kamu, tetapi kamu tidak mau memberi makan kepadaku. Tuhannya Rijal lapar minta makan, gak dikasih makan. Tetapi kamu tidak mau memberi makanku. Wahai Tuhan, bagaimana caranya aku memberi makan kepadamu, sedang engkau penguasa alam semesta? Ini kata Rijal tadi. Penguasa alam semesta, menjadikan langit tidak memberinya makan. Ketahuilah, sekiranya kamu memberi makan, maka kamu mendapatiku di sisinya. Nih, perhatikan Rijal. Ternyata Tuhannya Rijal minta makan ke rumah orang. Ini Rijal. Itulah parahnya, ya. Makanya tuh masih sampai saat ini masih Rijal, coba. Wahai anak Adam, aku sebentar. Siapa yang minta makan? Karena kau gagal memahami. Rijal, tenang Rijal. Saya mau tanya sama kamu. Yang minta makan siapa? Gagal memahami itu. Rijal, kamu jangan bilang gagal-gagal terus. Nanti kalau kamu bilang gagal lagi, kita nggak usah diskusi. Saya mau tanya sama kamu. Siapa yang minta makan? Itu hadis itu menjelaskan. Saya nggak tanya hadis itu menjelaskan. Siapa yang minta makan di sini, Rijal? Iya, kau itu terjemahan botol. Rijal menceret. Ya, aku. Sebentar, aku ini siapa? Siapa aku di sini? Itu hadis itu menjelaskan. Pertanyaan saya bukan hadis menjelaskan. Aku di sini siapa? Kepada itu terjemahan. Udah aku bilang kau. Ya sudah, aku di sini siapa? Edis ya. Siapa aku di sini, Rijal? Maka karena kegagalan kalian inilah membaca. Dia kau tidur di bawah sana. Dia kau tidur di sana, ditanya aku di sini siapa? Perhatikan, aku minta makan kepada kamu, tetapi kamu tidak memberi makanku. Ini Allah minta makan. Orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caranya aku memberi engkau makan, sedang engkau penguasa alam semesta? Sungguh nekat yang nyata. Pokoknya setiap umat muslim mengeluarkan sebuah makian, maka makian itu akan menampol mukanya sendiri. Sungguh nekat yang nyata. Aduh. Kalau bernarasi gayanya, bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan alam semesta diseret-seret? Gua tanya balik lo, bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan alam semesta minta makan? Makanya
Kalau baca Bible itu dibaca utuh. Saya pun paham maksud hadismu, paham saya. Bahwasanya Tuhan itu mengejewantahkan dirinya. Kan di dalam Bible jelas bahwa Yesus adalah gambar daripada Dia yang tidak terlihat. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Sementara di hadismu itu ada hal yang serupa. Bahwa di situ Tuhan mau minta makan, gimana? Nekat yang nyata. Ayo. Masih berani lagi Muslim naik. Jangan Bang, kasih ampun dulu. Ya teman-teman. Sudah jam 1 ya teman-teman. Kita rehat ya. Rehat. Bagaimana teman-teman? Rehat dulu ya. Oke lah, rehat dulu kita. Ya teman-teman, kita rehat. Sekali lagi teman-teman ya, sebelum kita rehat, teman-teman, kita targetkan ya teman-teman ya, Rumah Apologet itu jadi di akhir tahun inilah, mudah-mudahan teman-teman. Itu target kita lah teman-teman. Follower saya ini per hari ini sudah 650.000 lebih teman-teman. Ya seandainya kita bersatu padu, itu pasti kita sudah beres teman-teman. Ya. Kemarin kita tahu kemarin kita sudah pergi ya teman-teman. Udah kita lihat tempatnya. Tempatnya sih oke, cuman ya itu jauh tempatnya dan di pelosok-pelosok. Dan sebenarnya dana kita itu sudah cukup kalau mengambil tempat yang kemarin itu teman-teman. Tapi sayang 1000 sayang, tempatnya jauh di antah berantah. Lewati gunung, lewati lembah, begitu teman-teman. Makasih Pane, makasih Pane. Karena melewati gunung, melewati lembah, dan juga di sana itu ya bisa dikatakan ya hutan-hutan gitulah tempatnya. Kalau malam gelap begitu. Kalau misalnya kita jalan malam nggak ada lampu ya nggak bisa ngelihat. Yang saya takutkan itu kalau kita tidak ada komunitas begitu loh. Kita itu akan depresi karena manusia itu kan makhluk sosial. Manusia itu perlu berinteraksi dengan orang lain. Bayangin kalau teman-teman saya sendirian di situ, terus saya ngobrol sama tembok. Halo, udah makan belum? Masa saya mau begitu? Itu yang saya pikirin. Iya challenging memang teman-teman. Nanti kalau saya ngobrol sama tembok gimana? Janganlah ya kan. Iya. Jadi teman-teman kita berharap tuh di sini tempatnya. Kalau di sini tuh dekat. Nanti kalau teman-teman main, saya jemput itu dekat. Ya, cuman 2-3 jam gitu udah sampai gitu. Kalau teman-teman sampai di bandara, saya jemput, kita nongki-nongki atau nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol ya. Kita bisa di sini. Harapan saya sih sebenarnya teman-teman di sini. Tapi ya kalau nanti terpaksa harus di sana ya mau gimana? Begitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport ya teman-teman bisa support. Sekali lagi ya teman-teman ya, kita ada program untuk mendirikan tempat berapologet, untuk mendirikan markasnya teman-teman. Tempat saja teman-teman ya. Karena itu yang menjadi pikiran saya itu teman-teman, tempat. Selama tempat belum ada, saya belum merasa tenang begitu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan kalau teman-teman bisa support di situ ya teman-teman ya. Seperti itu. Kita akan lanjut lagi mudah-mudahan nanti malam ya teman-teman ya. Tetap pantengin channel ini. Sekali lagi teman-teman saya infokan lagi, tidak bosan